Regresi linear bertanda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau dalam bahasa Inggris istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Disumsikan bahwa yang menjadi objek dalam penelitian adalah luas tanah, luas bangunan, usia bangunan, jarak rata-rata dari pusat keramaian, banyak kamar tidur, dan daya listrik terpasang terhadap harga rumah sehingga pentingnya variabel-variabel yang mempengaruhi dengan tujuan penjualan rumah menghasilkan keuntungan yang tinggi dan mencari persamaan antara variabel. Menurut Suryanto 2012, analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan keadaan naik turunnya variabel dependent kriterium bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi naik turunnya. Dalam hal ini ada 3 variabel bebas dan 1 variabel berikutnya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan memprediksi nilai variabel dependen, apakah nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Jenis regresi. 1. Ada regresi sederhana. Adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen atau satu variabel independen. 2. Regresi berganda. Model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Kegunaan analisis regresi adalah 1. Meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. 2. Mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap satu variabel bergantung pemodelan, serta pendugaan estimasi atau peramalan forecasting. 3. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Regresi linear berganda dinyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah titik-titik ditambah Bn Xn. Keterangan Y adalah variabel terikat, X1, X2, X3 adalah variabel bebas, A adalah konstanta, B1, B2, B3 adalah koefisien regresi, E adalah variabel pengganggu. Contoh soal. Jadi di sini diberikan data tentang IQ dan tingkat kehadiran 10 siswa di kelas yang diperkirakan mempengaruhi nilai UAS. Persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 25.047 tambah 0,6705 X1 dikurang 0,000343 X2. Di sini pertanyaannya itu variabel yang mana memberikan pengaruh lebih besar terhadap nilai UAS. Jelaskan mengapa demikian. Dan pertanyaan yang kedua, berapa koefisien determinasinya? Interpretasi hasil ini. Jadi jawaban yang pertama yaitu dilihat dari persamaan regresi, nilai B1 lebih besar dibandingkan dengan nilai B2. Jadi nilai B1 menandakan kemiringan X1 atau kehadiran di kelas, dan B2 menandakan kemiringan X2 atau EQ. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa presentase kehadiran di kelas lebih berpengaruh daripada EQ. Nomor 2. Tadi soalnya berapa koefisien determinasinya, interpretasi hasil ini. Jadi koefisien determinasi yaitu R2 sama dengan dalam kurung 0,6935 kali 2 sama dengan 0,4809 sama dengan 48,09%. Nilai akhir Y yang dapat dijelaskan oleh tingkat kehadiran X1 dan IQ X2 pada persamaan regresi Y sama dengan 25.047 tambah 0,6705 X1 dikurang 0,00343 X2 adalah 48,9%. Sisanya sebesar 51,91%. Dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel-variabel
pada persamaan regresi Y. Sama dengan 25,047 ditambah 0,6705x1 dikurang 0,00343x2. Nah, kesimpulan, uji regresi linear berganda ini sangat membantu untuk mengetahui pengaruh secara senempat atau simultan baik kualitas maupun kuantitas dari variabel-variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Nah, hasil model persamaan regresi dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk memprediksi hubungan antar variabel di luar data yang digunakan atau dijadikan sampel dalam suatu populasi. Demikian.